Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Krisiva Valencia Yunta dari kelas 105. Jadi di sini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Bersama Tidak Perlu Sama. Di sini saya akan mengambil dari kitab Efesus 4 ayat 16 yang berbunyi, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi, Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Bahkan, yang kembar sekalipun itu juga memiliki keunikan masing-masing. Jadi mereka itu nggak sama meskipun kembar, tapi mereka itu nggak sama. Karena Tuhan itu udah memberi keunikan pada diri kita masing-masing. Sudah seharusnya tuh kita itu nggak perlu minder sama orang lain. Kebanyakan orang zaman sekarang kan pasti kayak minder sama apa yang orang lain dapatkan, apa yang orang lain punya. Kayak, oh mereka bisa gini ya, kok aku nggak bisa sih, dan aku tuh juga pengen. Terus mereka jadinya iri dan minder, kayak aku minder deh deket sama dia, padahal mereka tuh temenan. Tapi si A ini minder sama temennya si B ini karena ya itu tadi, si A ini nggak punya apa yang si B punya, atau si A ini nggak bisa sama gitu loh, hal yang si B ini bisa gitu. Jadi kita itu harus bersyukur sama Tuhan atas diri kita yang unik ini, karena sebenarnya Tuhan tuh udah punya sesuatu buat kita. Tuhan tuh udah kasih kita tuh sesuai dengan porsi-porsinya. Jadi kalau misalnya kamu belum ngerasa kayak Tuhan ngasih aku apa sih buat orang lain lihat kalau aku tuh keren, sebenarnya Tuhan tuh udah kasih ke kamu. Tapi Tuhan tuh nggak mau kamu itu cuma diem terus Tuhan kasih udah. Tapi kamu tuh juga harus berusaha mengeksplor, mencari dan mengembangkan apa yang Tuhan kasih itu ke kalian gitu. Nah, dalam menunjukkan kasihnya atau cintanya tuh Tuhan juga menerapkan cara-cara yang beragam. Gak semua Tuhan tuh kasihnya ke orang itu dengan cara yang sama. Tapi seperti si A, Tuhan tuh ngasih cintanya dengan cara teguran. Jadi Tuhan menegur si A, tapi sebenarnya teguran itu bukan sebuah marah, tapi sebuah kasih untuk si A ini buat mendapatkan cintanya Tuhan. Nah, sedangkan si B, Tuhan tuh menunjukkan kasihnya dengan cara kuasanya. Jadi Tuhan tuh nggak ngasih ke kita hal yang sama gitu. Terus Tuhan tuh juga kayak udah ngasih kita tuh merupakan cara yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Meskipun pandangan kita kayak, Tuhan nggak ngasih aku kayak gini ya, kok dengan cara yang kayak gini ya. Meskipun dengan kayak gitu, itu udah menurut Tuhan tuh udah paling terbaik. Karena Tuhan tuh udah paham betul setiap ciptaannya tuh kayak gimana. Makanya Tuhan tuh kasih dengan cara seperti itu. Terus yang kedua, tadi yang pertama kita itu juga nggak perlu minder kan. Nah yang kedua ini juga sama, kita juga nggak perlu merasa iri jika kita tuh melihat orang lain seolah-olah lebih beruntung hidupnya. Kayak misalnya kalian tuh ngefans sama idol atau artis yang seumuran sama kalian, tapi kok kalian merasa kok mereka seumuran sama aku tapi kita nggak bisa kayak dia gitu loh. Kayak merasa kok hidup dia beruntung banget bisa gini bisa gitu, sedangkan kita di rumah belajar, sedangkan idol gini-gini dapat uang gitu kan. Itu sebenarnya juga kita nggak boleh merasa iri atau merasa minder, karena semua itu udah ada porsinya masing-masing gitu loh. Dan kita juga nggak boleh sombong jika kita itu kehidupannya lebih baik dari orang lain. Karena seumpamanya ya, tubuh manusia yang memiliki berbagai macam-macam organ, yang memiliki organ, yang masing-masing organnya itu memiliki peranan masing-masing. Jadi ibaratnya kayak kita itu udah dikasih Tuhan tuh berbagai macam-macam keunikan gitu loh. Dan keunikan kita tuh juga ada perannya masing-masing. Jadi gak sembarangan Tuhan kasih kita peran yang unik itu. Dan semuanya itu saling menopang satu sama lain untuk pertumbuhan yang lebih baik. Jadi kita dikasih keunikan yang bermacam-macam untuk pertumbuhan kita yang lebih baik di masa depan, untuk perkembangan kita, untuk kedewasaan kita gitu. Sama juga sama manusia tuh kayak gitu semua. Jadi
Jangan pernah kita untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Sebab jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sesungguhnya itu kita itu menghilangkan rancangan yang sudah Tuhan itu rancang dalam hidup kita. Jadi sama aja kayak kalian menggagalkan rancangan Tuhan atau menghilangkan rancangan Tuhan. Dan dalam kehidupan kita yang berdampingan atau bersama dengan orang lain, kita itu nggak perlu sama. Jadi kalian tuh nggak perlu minder kalau kalian itu berbeda dengan orang lain atau berbeda dengan teman kalian. Karena apa? Tuhan tuh menciptakan kalian tuh berbeda-beda. Dan kalian tuh bersama tidak perlu sama, sesuai dengan judul yang saya bawakan. Jadi kita tuh harus menjadi diri kita sendiri dengan versinya Allah, karena Tuhan tuh udah nyiapin ya apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Jadi Tuhan tuh memberi kita apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita mau. Jadi aku punya what to do, apa yang harus kita lakukan supaya itu kita tuh kayak gak perlu minder. Yang pertama itu kayak jadi diri kalian, jadi diri sendiri tapi versi Allah. Yang kedua, jangan iri dengan kehidupan orang lain. Kita gak boleh iri karena Tuhan tuh udah kasih kalian apapun semuanya yang kalian tuh butuhkan. Sebenarnya kalian tuh butuhkan tuh Tuhan tuh udah kasih, tinggal kalian mau nggak ambil apa yang Tuhan kasih itu. Yang terakhir adalah mengucap syukur dengan keadaan kita hari ini. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan hari ini tuh harus bersyukur, karena tanpa adanya Tuhan tuh kan nggak bisa ngelakuin itu semua. Jadi ya itu firman dari saya, firman dari aku. Terima kasih, shalom.